Halo semuanya, selamat datang di video mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu function dan cara implementasinya di Java. Oke, untuk agenda pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu function dan method, kedua return type, lalu ada passing parameter, dan yang terakhir bagaimana cara memanggil sebuah function. Nah, function atau method. Function atau method adalah kumpulan dari statement yang digrupkan bersama untuk melakukan suatu operasi sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Nah, dari konsep tersebut akan digambarkan seperti berikut ini. Semisal kita memiliki kode program yang sama. Contoh, di kelas main pada PSVM kita memiliki statement yang sama, memanggil sebanyak 3 kali. Statement 1, statement 2, statement 3. Lalu di bawahnya terdapat lagi statement 1, statement 2, statement 3. Dan di bawahnya lagi terdapat statement 1, statement 2, dan statement 3. Nah, hal ini akan menjadi tidak efisien dalam sisi jumlah kode. Oleh sebab itu, function mempermudah segalanya dengan cara kita membuat sebuah fungsi dan di dalam fungsi tersebut kita tuliskan atau kita ketikkan statement-statement apa saja yang berulang. Nah, dari fungsi tersebut kita dapat memanggil di PSVM dengan cara mendeklarasikan dulu kelasnya, yaitu dalam kasus ini kelasnya adalah kelas main, dengan contoh seperti yang tertera di video ini. Setelah itu untuk memanggil fungsinya, kita dapat memanggil ya main dot fungsinya apa. Nah, main di sini yang berwarna biru adalah nama. Nama seperti layaknya nama sebuah variabel. Lalu dot untuk memanggil fungsi yang diinginkan. Setelah itu baru akan terkoneksi dengan fungsi yang sudah kita buat di bagian bawah. Untuk membuat sebuah function atau method, hal yang perlu kita perhatikan adalah pertama, metode dibuka oleh modifier, yaitu public. Apa itu modifier? Modifier akan kita jelaskan di semester berikutnya. Selanjutnya ada return type. Return type ini apa? Return type adalah hasil dari fungsi yang dijalankan. Semisal fungsi ini adalah fungsi penjumlahan, maka return type-nya akan mengembalikan hasil dari penjumlahan tersebut. Selanjutnya ada nama dari function. Nama dari fungsi ini teman-teman bebas memilih ya. Jadi layaknya sebuah variabel, jadi fungsi juga memiliki nama yang kriterianya juga sama seperti ya, cara pembuatan suatu variabel. Jadi tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh ada spasi, sama seperti variabel. Selanjutnya ada list parameter. List parameter adalah nilai yang ingin dikirimkan ke sebuah fungsi. Jadi dari PSVM, jika ingin mengirimkan nilai ke sebuah fungsi untuk diproses, maka kita dapat menggunakan parameter. Nah, di sini disebutkan bahwa ini merupakan list parameter, jadi boleh lebih dari satu. Nah, nanti di dalam fungsi tersebut, kita dapat menggunakan parameter untuk melakukan proses yang kita inginkan. Seperti penjumlahan, jadi nanti kita bisa menggunakan parameter 1 ditambah parameter 2, kemudian hasil penjumlahannya tersebut kita kembalikan ke PSVM. Nah, ini merupakan contoh dalam membuat sebuah fungsi ya. Jadi ada public, lalu untuk return type sendiri itu sesuai dengan tipe data dari hasil fungsi tersebut. Berikut ini merupakan contohnya, jadi ada fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, dan fungsi 4 memiliki return type masing-masing dan list parameter yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari kode program yang teman-teman ingin jalankan. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas tentang return type. Apa itu return type? Return type adalah tipe data yang akan dikembalikan oleh fungsi setelah proses yang dilakukan fungsi itu selesai. Contoh, jika kita membuat fungsi penjumlahan dan hasilnya bertipe integer, hasil penjumlahannya, maka jika kita ingin mengembalikan hasil penjumlahan tersebut ke si pemanggil, baik itu main ataupun fungsi lain, maka return type-nya harus bertipe integer. Nah, jika hasil fungsi tersebut adalah string, maka return type-nya juga string. Return type itu bisa bermacam-macam, sesuai dengan tipe data, bisa integer, boolean, double, float, string, dan ada satu lagi yang namanya void. Void ini apa? Void ini jika tidak memiliki nilai untuk dikembalikan. Contoh seperti berikut ini. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa dua fungsi ini sama-sama melakukan penjumlahan. Tetapi satunya menggunakan void, satunya menggunakan integer. Bedanya apa? Bedanya adalah jika void, dia tidak memberikan return nilai. Jadi dia bisa langsung mengeprint hasil dari penjumlahan. Tetapi kalau lihat di sebelah kanan, jika menggunakan return type bertipe integer, maka wajib menggunakan kata kunci return di bagian akhir fungsi untuk mengembalikan nilai. Dan jika kita menggunakan return, maka tidak akan ditampilkan secara langsung. Jadi kita harus memanggil di tempat yang memanggil itu, misalnya di PSVM, maka harus ditampung terlebih dahulu, kemudian baru di shout di main. Berbeda dengan void, kalau void berarti dari atas sampai bawah sudah selesai. Dia bisa langsung ngeprint dan berakhir di situ. Tapi kalau memiliki return type, dia dari atas ke bawah proses sudah selesai, maka dia harus mengembalikan nilainya ke pemanggil, baik itu main ataupun fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang passing parameter. Parameter adalah nilai-nilai yang akan dikirimkan kepada fungsi untuk melakukan proses di dalam sebuah fungsi. Jadi parameter ini bersifat opsional dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Jadi jika teman-teman memiliki parameter yang ingin diproses, maka dapat dikirimkan dengan parameter. Nah, karena parameter ini bersifat fleksibel, maka ada fungsi yang no parameter, jadi tidak mempunyai parameter, ataupun fungsi dengan parameter. Jadi opsional lagi, kembali ke project ataupun soal yang dihadapi oleh teman-teman, apakah fungsi tersebut memerlukan parameter ataupun tidak. Nah, untuk parameter sendiri, itu layaknya variabel, jadi kita bisa menuliskan int parameter dipisahkan dengan koma untuk parameter yang kedua. Dan parameter selanjutnya juga akan dipisahkan dengan koma, dengan koma, dengan koma. Dan seterusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara memanggil sebuah fungsi. Semisal kita memiliki sebuah kode program seperti berikut ini. Jadi ada PSVM, lalu ada fungsi pertama, fungsi kedua, dan fungsi ketiga yang memiliki return type masing-masing. Jadi return type fungsi pertama adalah void, tidak mengembalikan return kalau teman-teman bandingkan dengan fungsi kedua dan fungsi ketiga. Nah, lalu fungsi pertama memiliki dua parameter dengan masing-masing bertipe integer. Dan fungsi kedua memiliki dua parameter, satunya bertipe integer dan satunya bertipe float. Jadi bebas ya, sesuai dengan kebutuhan dari soal ataupun project dari teman-teman sekalian. Nah, di fungsi ketiga tidak memiliki parameter dan dia langsung mengkalikan atau melakukan proses di dalamnya, tapi dia mereturn hasilnya ke pemanggil. Nah, setelah kita membuat fungsi-fungsi tersebut, maka kita dapat memanggil fungsi-fungsi tersebut dengan cara seperti berikut ini. Jadi kita menuliskan, kita dapat memanggil objek di PSVM dengan cara memanggil kelasnya. Dalam kasus ini tidak tampak ya, tapi kelasnya di sini adalah AP1.
Lalu nama objeknya, dalam kasus ini saya memberikan nama objek new AP1. Jadi ini wajib ya, seperti layaknya scanner, kita wajib membuat objek terlebih dahulu. Setelah itu kita deklarasi variabelnya yang mau diproses. Kemudian untuk memanggil fungsinya, teman-teman dapat memperhatikannya. Kita dapat mengetikkan atau memanggil nama objeknya terlebih dahulu, dalam kasus ini objek, dot nama fungsinya. Nama fungsi yang pertama adalah penjumlahan. Kalau teman-teman perhatikan, penjumlahan kita langsung memanggil dan kita mengirimkan parameternya yaitu angka integer dan angka integer. Jadi untuk mengirimkan parameter wajib memiliki urutan yang sama. Jadi jika parameter pertama bertipe integer, maka parameter yang dikirimkan juga harus integer. Dan parameter kedua, jika bertipe float, maka harus mengirimkan angka float, tidak boleh ditukar. Dan susunannya sudah fix. Nah, untuk yang memiliki return type, kita tidak bisa melakukan sort secara langsung. Tetapi harus dikembalikan dulu ke main, kemudian di sort. Berbeda dengan fungsi yang pertama ya, penjumlahan ya. Kalau fungsi penjumlahan kita langsung manggil, maka langsung dapat ditampilkan karena di function tersebut sudah ada sort. Tapi berbeda dengan fungsi kedua dan ketiga yang memiliki return type. Jadi yang memiliki return type harus ditampung terlebih dahulu di pemanggil, dalam kasus ini main, kemudian baru ditampilkan atau dilakukan proses-proses lainnya. Kita perlu memanggil objek tersebut lalu memanggil fungsinya. Untuk pemanggilan objek harus memiliki nama yang sama layaknya sebuah scanner ya. Scanner saat kita memanggil atau membuat sebuah scanner dengan nama tertentu, maka untuk memanggil .next-nya, jadi kita perlu memanggil nama scannernya baru .next. Sama seperti ini, jadi scanner itu merupakan sebuah objek dan kita memanggil fungsi di dalamnya. Untuk fungsi yang kita buat, cara pemanggilannya seperti ini. Kita membuat objek lalu memanggilnya dengan objek dot, fungsinya apa, seperti itu. Oke, itu sekian penjelasan tentang function. Demikian video kali ini. Terima kasih.